Halo semuanya, kembali lagi di channel Henry Sulastomo. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi. Jadi kemarin itu saya habis servis mobil bekas taksi saya yang sudah berjalan 4 tahun ya, di Desember esok ya. Jadi kemarin itu saya memutuskan untuk servis di rumah. Jadi saya memanggil mekanik yang saya kenal ya. Jadi baru ada kesempatan untuk servis di rumah. Jadi kalian perlu tonton video ini sampai dengan selesai ya. Terus apa aja yang di tune up ya untuk mobil taksi. Kemudian ada beberapa informasi penting yang mungkin berguna untuk kalian semuanya. Oke, jadi bagi kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian aktifkan loncengnya supaya mendapat notifikasi terbaru dari saya setiap saya upload video berikutnya. Oke, yuk kita simak video ini selengkapnya. Oke, ini jadi keadaan udah dibuka ya untuk tutup businya. Dan ini dia oli yang akan kita gunakan ya, HX6. Dan itu dia mekaniknya yang saya panggil ke rumah. Dan dia masih aktif juga di full BB ya. Ini kalau nggak salah mekanik saya sudah kenal hampir 2 tahun lebih ya. Dan dia masih aktif di Pool Cinangka ya. Jadi ini saat dia libur saya kontak ya, karena saya juga udah lama ya, udah ada 2 bulan lebih lah mobil ini belum ganti oli. Jadi ini ada kesempatan, pas juga dia lagi weekend ya. Jadi saya panggil dia ke rumah untuk mengganti olinya. Lihat, olinya udah seperti ini guys. Ini oli yang biasa saya pakai adalah HX7. Sebelum HX7-nya itu naik grade jadi 5W ya. Jadi akhirnya saya pakai yang HX6 karena jadi turun. Karena HX6 itu sesuai dengan yang HX7 sebelumnya, yaitu 10W. Jadi kalian jangan sampai salah memilih oli mesin Shell saat ini. Oke. Ini lubang businya lagi dibersihin menggunakan carbon cleaner ya. Jadi buat kalian semua yang ingin mencoba juga silahkan di rumah kalian masing-masing ya. Jadi pakai carbon cleaner seperti ini, kalian tinggal beli dan kalian semprotkan di dalam busi, lubang businya. Jadi businya dicabut dulu ya. Kemudian di bagian filternya juga ya, itu juga sama dicopot oleh kalian ya, seperti itu bentuknya untuk filter udaranya ya. Kemudian ini disemprot semua busi dengan carbon cleaner, dibersihkan ya, kerak-kerak hitamnya segala macam. Apabila masih bagus ya tidak perlu diganti ya. Jadi ini keempat-empatnya saya masih bagus ya, jadi tidak perlu ada pergantian ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah di carbon cleaner, dimasukkan kembali businya seperti itu ya. Jadi tadinya saya ingin ngobrol bareng sama mekanik, cuman karena mekaniknya nggak pede ngobrol di depan kamera, jadi yaudahlah kita videokan saja ketika dia mengerjakan mobil saya ini ya. Mobil saya ini adalah Vios Limo Gen 2 tahun 2011 ya. Dan tepat di Desember besok itu 4 tahun ya. Ya, itu dia carbon cleaner juga untuk bagian udaranya. Dan ini dia proses pengisian olinya ya, menggunakan corong dari air mineral karena nggak ada corongnya ya. Jadi kita pakai bekas air mineral. Ini kita lagi servis di rumah ya. Ini oli baru. Ini oli baru Shell HX6 10W ya. Jadi buat kalian semua yang
biasa pakai sel helix HX7 itu sekarang pakainya HX6 karena dia 10W, yang HX7 itu sekarang 5W ya. Jadi kalian bisa pakai oli ini untuk mobil Vios Gen 2 ataupun Gen 3 kalian. Oke. Ini lagi dicek, udah selesai tune up-nya, dicek semua ya. Ini on reboot itu. Nah ini kalau posisinya air radiator seperti ini bagus, berarti radiator kalian tuh masih oke. Nah, tapi kalau dia nggak reboot seperti ini atau dia langsung loncat ketika mesin baru dihidupin, itu tandanya radiator kalian udah bermasalah atau ada yang tersumbat. Jadi itu kurang lebihnya ya. Nah ini juga sama, dia muternya halus ya, seperti itu. Jadi kayak pusaran air ya, dia muter sirkulasi dari radiator untuk mendinginkan mesin dalam ya. Nah ini ketika mati dia langsung deras masuk seperti itu. Dan kita menunggu sampai 15 atau 20 menit. Itu adalah waktu normal untuk kipas radiator berfungsi atau berputar ya. Jadi kalau apabila 15 sampai 20 menit lebih dia baru berputar, itu ada tanda-tanda yang tidak baik ya pada radiator kalian. Dan kemudian itu proses dalam aki ya, di reset. Jadi setelah di tune up semua di reset, dikembaliin standar ya. Seperti itu. Kemudian nanti dihidupkan kembali, dilihat lagi, kita hitung untuk kipas radiatornya atau suhunya ketika sudah 15 atau 20 menit itu dia mutar atau tidak. Kalau misalkan berputar, baik itu sebelumnya maupun mendekati, itu tandanya masih bagus ya untuk radiator kalian ya. Seperti ini tenang dia, jadi besarannya ya normal ya, jadi tidak cepat dia bersirkulasinya. Karena kalau yang cepat itu dia langsung ini ya masuk gitu, jadi kayak ada yang sudah harus diganti. Nah, seperti itu. Nah, jadi diberi waktu, ketika nanti dia 15 menit langsung dicek pakai stopwatch. Nah, kemudian dimatiin mesinnya dan kita lihat apakah airnya. Nah ini dia berarti udah panas nih. Ini waktunya 13-an lah kurang lebih. 14 lah. Bagus lah. Untuk sirkulasi air. Sirkulasi airnya bagus ya. Jadi kalau misalkan dia ketika hidup kipasnya, terus ini alirannya langsung deres surut, berarti itu bermasalah. Jadi kalau 13-14 masih oke. Oke, di sini juga kita lagi ngecek AC ya. Jadi AC-nya ini panas, ternyata freonnya habis dan ada seal di sana. Seal kondensor itu kayak bocor gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini tuh, kita bisa bedain ya di radiator sini tuh. Itu rembesan dari si oli kondensor. Jadi kayaknya sih kalau kata teknisi ini bilangnya mungkin ada packingnya yang mungkin harus diganti ya. Ya nanti kita lihat aja deh, dan kita update berapa biayanya apabila kita ngebenerin si jalur kondensor itu ya. Buat mobil kalian juga bisa kalian cek seperti itu ya, untuk di bagian AC-nya. Jadi freonnya bocor habis kalau misalkan ini dia bocor seperti ini ya. Semoga aja sih packingnya aja. Oke, jadi buat kalian semua yang biasanya beli oli mesin sel HX7 seperti ini ya, untuk mobil Vios atau Limo kalian Gen 2 maupun Gen 3
bahwa untuk oli yang Shell Helix HX710W40 ini saat ini sudah naik ya. Dia jadi 5W di sini ya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih beli oli untuk Vios Limo kalian ya. Jadi yang benar itu saat ini adalah yang ini ya. Jadi dia olinya HX6 ya, yang 10W ya. Jadi jangan sampai kalian salah pilih oli ya, dengan masih membeli yang HX7 tapi kalian tidak perhatikan SAW nya ya. Jadi kalian perhatikan ini. Jadi yang khusus untuk Vios Limo adalah 10W40 ya, seperti itu. Dan harganya untuk yang ini, yang kuning ya, yang kuning ini tadi saya ngambil beli ya, saya beli di Nawilis, itu harganya 1 galon dengan isi 4 liter ini dengan harga 320.000. Oke ya, jadi segini harganya. Kemudian tadi kita panggil teknisinya ke sini ya. Jadi kita ngerjainnya di rumah, nggak di bengkelnya ya. Itu biaya jasanya 150. Jadi kalian bisa totalin aja ya, 320 beserta jasa pengerjaan 150.000, berarti menjadi 470.000 untuk servis tune up ganti oli di rumah aja ya. Jadi buat kalian yang ingin servis tune up di rumah ya sekitaran Jabodetabek, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Oke, untuk dibantu servisnya dari rumah. Oke, sekian vlog kali ini ya. Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton vlog Hendry Sulastomo sampai dengan selesai ya. Sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya.